Halo? Kamu dibayari 2 kali makan aja saudara, temanmu. Besok ketemu kamu ekspresi, betul nggak? Paling nggak high five. Tuhan saudara berhubungan sama kamu, bukan yang kasih makan. Dia yang kasih hidup kepada kamu saudara. Waktu dia datang berhubungan, kamu nggak berekspresi, kurang ajar kita, betul nggak? Maafkan ya saudara. Jangankan saudara engkau dimiskinkan, diturunkan aja saturasimu jadi gocap, mati kau. Yohanes 4 ayat 23. Haleluya, iya kan? Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini penyembah yang sejati. Ini sejarahnya, ya. Ini saudaraku yang kekasih namanya Samaria. Ini saudaraku yang kasih Yahudi. Mereka sama-sama punya yang namanya kitab, mulai Kejadian sampai kepada Ulangan, sama saudara. Tapi dalam Kejadian sampai Ulangan ini ada 7.000 perbedaan saudara. Salah satu dari 7.000 ini apa yang berbeda saudara? Satu, tempat penyembahannya, yaitu yang disebut adalah bait suci. Bait suci. Kenapa saudaraku yang kasih? Samaria mempercayai bahwa saudara bait suci ada di gunung Gerizim. Haleluya. Tapi saudara Yahudi berkata bahwa saudaraku yang kekasih, iya kan? Haleluya. Bahwa bait suci ada di gunung Moria, di mana Abraham mempersembahkan anaknya siapa? Ishak. Ini dibangun seorang gubernur Samaria. Namanya adalah Sanbalat. Saudaraku yang kasih, ini dibangun saudaraku yang kasih adalah Raja Salomo. Amin saudara. Nah saudara perhatikan baik, ada perbedaannya mereka antara Samaria dan Yahudi. Makanya Yesus berkata, saudaraku yang kasih, hari ini kalian tidak lagi menyembah di gunung sana atau di gunung sini, betul nggak? Nangkep sampai sini? Makanya sampai sekarang Yahudi sama Samaria ciong. Mereka pahit saudara. Tuhan Yesus berkata, saudara, kamu nenek moyang kamu bukan menyembah lagi di Gerizim, bukan lagi menyembah di Moria, tapi menyembah kepada Allah yang benar, Allah yang layak disembah, omnipresent yang maha hadir, Allah yang omnipoten yang mempunyai kuasa dunamos, Allah yang mempunyai sains, Allah yang mengetahui apapun keadaanmu hari ini. Sebab itu waktu wanita itu mau pulang saudara, dia berkata, panggil suamimu kemari. Suami yang keberapa? Suami yang keberapa? Suami yang kelima. Nggak pernah puas bu. Haleluya. Selain menyembah memuji Tuhan. Engkau bisa minum jus hari-hari ini saudara. Engkau bisa minum saudara, makan di sana, makan di sini. Engkau bisa atur vitaminmu hari ini. Engkau bisa saudara pakai apapun saudara hari ini. Ternyata begini, yang membuat saudara kedahagaanmu, kehausanmu saudaraku yang kasih menjadi terpenuhi hanya menyembah Dia. Gunung apa yang kita bangun hari-hari ini saudara, yang kita sembah? Makanya kita mau pelajari hari ini, yaitu ada 3 variabel yang mau saya terangkan kepada saudara, menjadi penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan? Katakan sama-sama haleluya. Ada 3 variabel saudara. Apa saja pak variabelnya? Boleh diklik materinya. Yang pertama saudara adalah penyembahnya. Adalah penyembahnya. Boleh diklik materinya. Penyembah sejati itu saudara, iya kan? Haleluya. Yang pertama, langsung ke poinnya, adalah penyembahnya saudara. Penyembah ini saudara ada 2, betul nggak? Penyembah Tuhan dan penyembah setan, betul nggak? Di mana perbedaannya pak? Di korbannya saudara. Penyembah Tuhan dan penyembah setan, sama-sama pak ada korban. Tapi yang satu saudaraku yang kasih, persembahannya adalah persembahan yang hidup. Makanya Roma 12 ayat 1 berkata begini, karena itu saudara-saudara dari kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di sini saudara ada persembahan yang hidup. Tapi di sini ada persembahan yang mati, betul nggak? Makanya di sini saudara persembahannya pepaya, mangga, pisang jambu dinyanyiin. Pohonnya biasa bu, diputarin, betul nggak? Cincinnya biasa bu, tapi digosok-gosok dinyanyiin. Jadi berhala, betul nggak? Beda saudara, perhatikan baik. Di sini saudara mempersembahkan hidup. Dalam hidup itu saudaraku yang kekasih, ada yang namanya saudaraku yang kasih tubuh, jiwa, dan roh. Betul nggak?
Semua totalitas, total devotion kita berikan kepada Tuhan. Itu penyembahan sejati. Tapi di sini saudara, haleluya, di sini ada penyembahan yang mati. Makanya zaman dulu ke kemah suci, saudara, perhatikan baik. Ke kemah suci, halo, ini PL, ini PB. Ini perjanjian lama, ini perjanjian baru. Makanya Tuhan sempurnakan perjanjian lama ini, betul nggak? Betul nggak? Sempurnakan nggak? Apa buktinya penyempurnaannya, Pak? Apakah sekarang kita saudara bawa kambing domba ke tempat ini kalau engkau berdosa? Berdarah-darah ini gereja kita, betul nggak? Halo? Sekarang apa yang kita bawa saudara? Persembahan yang hidup. Karena bukan persembahan itu yang diharapkan. Makanya Tuhan merubahnya. Di sini saudara bukan lagi kambing domba, bukan lagi darah penebusan. Setiap orang mau ke kemah suci, bahayanya bukan kamu yang datang ke kemah suci, itu ada perantaraannya. Makanya ada imam-imam yang korupsi dulu, betul nggak? Siapa yang nggak kenal Hofni dan Pinehas? Diciak itu barang, betul nggak? Saudara perhatikan baik. Disempurnakan Yesus karena di sini kita nggak kuat, saudara, bawa kambing, domba, burung dan segala macam. Di sini saudaraku yang kasih, dengan satu kali shifting, yaitu pertukaran, yaitu yang dikorbankan, makanya yang namanya anak domba. Makanya ada penyembahan. Menangis loh saya waktu perenungan. Halo, kamu dibayari 2 kali makan aja saudara, temanmu, besok ketemu kamu ekspresi, betul nggak? Paling nggak high five. Tuhan saudara berhubungan sama kamu, bukan yang kasih makan. Dia yang kasih hidup kepada kamu saudara. Waktu dia datang berhubungan, kamu nggak berekspresi, kurang ajar kita, betul nggak? Maafkan ya saudara. Jangankan saudara engkau dimiskinkan, diturunkan aja saturasimu jadi gocap, mati kau. Betul nggak? Mati nggak? Nah, teman kita 2 kali ngasih makan, halo. Cuma ngasih makan doang, halo, pecel lele saudara. Saya beliin pecel lele loh. Besoknya dia datang, kita hormati. Kita hormati teman kita. Halo bro, halo bos, halo geng, halo apa, betul nggak? Tuhan datang ke rumahmu, kita cuek. Makanya saudaraku yang kasih, saya katakan yang pertama dari 3 variabel ini. Bagaimana tentang penyembahnya? Yesus sudah berikan kemudahan kepada kita untuk menyembah. Sudah disempurnakan perjanjian lama. Kita nggak bawa lagi darah, kita nggak bawa lagi benda mati. Apa yang kita bawa? Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang sejati kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan. Amin saudara. Yang kedua ini dikatakan saudara, dalam roh dan kebenaran. Ekspresi menyembah sejatinya, lihat baik. Pernah lihat orang fiansui nggak saudara? Pernah nggak? Maafkan ya, fiansui ya? Stroke ya? Bahasa Tionghoanya. Saudara perhatikan baik. Itu orang fiansui, itu pengen banget bergerak, betul nggak? Jadi kalau ada orang Kristen saudara nggak mau berekspresi ketika menyembah, lihat baik. Memang kita menyembah secara roh. Karena Alkitab berkata, roh harus terkoneksi dengan roh, betul nggak? Tapi saudara yang mengekspresikannya adalah mulutmu. Iya kan? Nggak bisa. Aku dengan roh. Dengan roh. Nyembah dengan roh. Memang gini style saya. Kalau Tuhan bilang, memang gini style saya. Saya lupa ngasih napas samamu hari ini. Mati nggak kita? Halo? Nggak bisa. Orang fiansui saudaraku yang kasih pengen bergerak. Karena apa? Dia tahu bergerak sehat. Jadi saudara, memang kita menyembah roh bergerak dengan roh. Alkitab berkata saudara, 1 Yohanes 4 ayat 4, roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Kalau kita menyembah harus terkoneksi dengan roh. Tapi ekspresinya dari sini. Ngangkat tangan. Kenapa saudara nggak saya suruh tadi angkat tangan, ada yang ngangkat tangan? Itu namanya ekspresi daripada tubuh, jiwa dan roh. Jiwa itu ada pikiran, perasaan dan kehendak. Makanya kadang-kadang roh penurut, daging lemah. Roh tidak pernah kalah. Tapi kadang-kadang dagingmu yang menahan, sarks. Dagingmu yang menahan, engkau gak mau angkat tangan. Nanti apa kata orang? Berubah style saya. Kenapa masih banyak di antara kita, ya, kamu yang menyesuaikan dengan orang lain. Orang lain masih ngajak bisnis aneh-aneh. Makanya masih cerita PSK. Makanya masih cerita ini dan itu. Karena apa saudaraku yang kasih? Kita belum ditemukan wibawa ilahi. Rohnya belum muncul. Saudara, dari hidupmu saudara, ekspresi daripada tubuh jiwamu saudara, belum mengekspresikan orang yang ada dalam rohnya Tuhan. Makanya hidupnya gak benar yang ketiga. Setuju gak saudara? Donald Barnhouse pernah berkata begini, cinta yang dipanjatkan ke atas adalah pujian penyembahan.
Cinta yang diturunkan ke bawah adalah kasih karunia. Hello, kenapa kita menyembah Dia, saudara? Karena sudah dapat kasih karunia. Kamu bisa ngangkat tangan hari ini, puji Tuhan, betul nggak? Ada banyak orang di sana nggak bisa lagi ngangkat tangan, saudara, tapi pengen banget mau nyembah. Orang stroke itu pengen banget mau nyembah. Kok kamu nggak mau nyembah, berekspresi? Makanya yang menjadi, saudara, kesimpulan sebagai penyembah, pastikan kita hidup dalam roh dan dalam kebenaran. Karena penyembahan tidak berhenti pada ekspresi kita pada saat memuji dan menyembah Tuhan, tetapi dalam setiap segi kehidupan kita merupakan wujud penyembahan yang sesungguhnya. Martin Luther katakan apa, saudara? Waktu engkau memerah susu sapi pun, dikatakan, saudara, itu adalah pujian penyembahan.